IP targetnya. Contohnya kita bakal tulis 888. Dan sini kita bisa mendapatkan informasi apa saja. Dan kalian juga bisa melihat progres scan-nya sudah sampai mana. Dan dapat terlihat sini untuk hasil scan-nya kita mendapatkan 3 port yang terlihat, yakni port 25, port 53, dan 443. Serta kita dapat layanan yang berjalan pada port tersebut. Nah, apakah kita hanya bisa men-scan IP saja? Kita juga bisa melakukan scan pada domain. Contohnya pada domain Google. Dan ya, untuk perintah selanjutnya, kita mendapatkan parameter SP. Nah, ini untuk melakukan scan pada target, tapi scan-nya itu kita hanya melakukan pemindaian ping pada target tersebut. Ya, oke. Kita cek. Seperti yang saya katakan tadi, parameter SP itu berfungsi untuk melakukan cek port dengan cara ping ke IP dengan rentang IP dari yang dimana kasus saya ini 10.2.3.0 sampai IP 10.2.3.255. Jadi saya akan melakukan scan pada rentang IP tersebut, dan kenapa ya? Lah, oke. Tadi parameter salah. Jadi harusnya kita menggunakan parameter S kecil dan P besar untuk melakukan cek ping. Untuk proses scan-nya bisa dibilang cepat, karena kita hanya melakukan ping pada rentang IP dari 0 sampai 255, dan dapat terlihat bahwa IP yang aktif itu mulai dari dapat terlihat. Jadi informasi yang bisa didapatkan dari sini, kita bisa mengetahui di jaringan kita itu IP apa saja yang aktif dalam rentang jaringan kita. Oke, selanjutnya itu nmap
dengan menggunakan parameter P. Nah, di sini berfungsi untuk melakukan scan pada port 1 sampai, intinya kita melakukan scanning pada semua port pada IP target. Misalnya dari port 1 sampai 60. Jadi saya melakukan scanning pada lokal host sendiri karena takutnya kelamaan. Soalnya kita akan melakukan scanning pada semua port. Dan dapat terlihat di sini port yang aktif itu mulai dari port 22, 80, 631, dan seterusnya. Dan kita juga bisa melihat layanan yang jalan pada port tersebut. Baik, untuk selanjutnya, oh ya, selain melakukan scanning pada seluruh port, kita juga bisa melakukan scanning pada port yang spesifik saja. Misalnya, kita cuman mau scanning pada port 80, kita bisa tambahkan parameter P 80, dan jika kita ingin men-scanning port 443 juga, dapat terlihat. Jadi yang scan itu cuman port 80 dan 443, dan kita bisa lihat port 443 itu state-nya closed, yang dimana berarti portnya tidak nyala. Selain itu, kita bisa apa lagi? Kita bisa melakukan multiply scanning. Misal nih, kita pengen scanning pada IP ini, tapi kita pengen scanning IP lain juga. Kita bisa melakukan multiply scanning. Salah, maaf. Dapat terlihat hasil scan-nya itu menunjukkan pada IP 111 dan 888. Selanjutnya, selain itu, kita bisa melakukan scanning pada port yang paling sering dicari nih. Misal, MF, parameter top port 20. Jadi perintah ini berfungsi untuk melakukan list port yang memang populer untuk di-scan, dan 20 itu menunjukkan berapa yang harus di-scan. Misalnya untuk port 20, jadi dia akan menampilkan 20 port yang rentan pada jaringan tersebut. Misal pada host, dapat dilihat di sini terdapat 20 port yang di-scan, dan yang di-scan itu port yang memang sering dijadikan, yang dicari buat cari kerentanan. Selain itu, menggunakan parameter
L, kita bisa melakukan scan pada IP yang ada di teks yang tersimpan dalam sebuah file. Misalnya kita buat file dulu. Nah, jadi admin itu akan membuka file tersebut dan melakukan scanning pada port yang tertulis di dalam tersebut. Dapat yang seperti yang tadi terdapat 111.88.88 dan episode sendiri. Selanjutnya misalnya kita pengen simpan output dari NF-nya, kita bisa menggunakan parameter open untuk menyimpan output dari hasil scan NF tadi. Kita simpan ke dalam file bernama output. Nah, setelah menampilkan hasil scan-nya di terminal, hasil scan-nya juga bakal tersimpan dalam file output. Nah, ini buat apa sih? Jadi jika kita menyimpannya dalam sebuah output, bisa saja kita bisa menggunakan untuk dokumentasi atau analisis lebih lanjut pada hasil scan tersebut. Selanjutnya, menggunakan parameter A dan C4. Jadi parameter A dalam NMAP digunakan untuk melakukan deteksi sistem operasi dan layanan yang berjalan pada host yang dipindai. Dengan menggunakan parameter ini, NMAP dapat mengumpulkan informasi lebih jauh pada target, termasuk versi layanan dan juga OS yang digunakan pada target tersebut. Kita bakal coba langsung saja. NMAP T4. Oh ya, untuk parameter T4 itu berfungsi untuk mempercepat hasil scanning dari NMAP tersebut. Misalnya. Dan biasanya parameter buat A ini, jika kita melakukan scan pada target, itu biasanya prosesnya agak lama. Jadi untuk praktek ini kita coba scanning pada localhost kita sendiri.
Oke, jadi dapat kita lihat untuk parameter parameter A pada Nmap itu memberikan informasi yang jelas pada IP target. Misalnya nih, pada port 22 menggunakan layanan SSH dan akan menunjukkan versinya juga berapa. Dan dapat terlihat di sini untuk localhost saya menggunakan Open SSH versi 8.9. Di sini juga terlihat pada port 80 menggunakan service apa. Terdapat versinya juga Apache HTTP 2.452. Apakah cuma service yang berjalan dengan versionnya saja yang diperlihatkan? Tidak juga. Jadi kita juga diperlihatkan isi dari servisnya tersebut. Misal nih di dalam service HTTP saya terdapat folder CRUD, LKPS, CE3. Dan jujur, jika service atau per kita menampilkan informasi begini, kita bakal mudah diserang gitu. Karena menunjukkan isi dari folder HTTP pada sistem operasi kalian. Oke, selanjutnya itu di mana ya? Ini dia. Dapat terlihat bahwa pada localhost saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Dan makanya tadi pada parameter A scanningnya itu agak lama. Soalnya informasi yang didapatkan itu sangat banyak. Misalnya kayak tadi, nama servisnya, versionnya, isi dari servisnya tersebut, dan juga bukan versi sih, tapi sistem operasi yang digunakan pada target tersebut. Oke, selanjutnya tuh Nmap SV. Jadi parameter SV ini berfungsi untuk melakukan deteksi versi. Jadi Nmap akan scanning versi service yang digunakan pada IP target. Bedanya dengan parameter A apa? Jadi untuk parameter SV ini itu tidak melakukan scanning sistem operasinya. Jadi parameter SV ini hanya mendeteksi service apa yang digunakan pada port tersebut, serta versi berapa yang digunakan pada port tersebut. Ini kita coba langsung saja. Saya lepas. Nah, bisa kita lihat kurang lebih sama seperti tadi, tapi parameter SV ini hanya menampilkan service apa yang digunakan pada port tersebut, serta versi dari service yang digunakan. Nah,
Jadi parameter SV ini bisa terbilang scanningnya masih lebih cepat dari parameter A tadi. Oke, selanjutnya parameter ST. Jadi parameter ST ini digunakan untuk melakukan pemindaian pada TCP connect. Mending kita coba saja informasi apa yang bisa didapatkan dari parameter tersebut. Yep. Jadi parameter ST ini Nmap akan melakukan scanning melalui jalur TCP. Selanjutnya itu serta perintah yang terakhir itu menggunakan parameter UD. Nah, kurang lebih sama dengan perintah ST tadi, tapi parameter UD ini menggunakan jalur pemindaian UDP. Dan untuk ke jalannya. Tapi kurang lebih outputnya bakal sama, menampilkan port yang terbuka dan juga service yang berjalan pada port tersebut. Tapi bedanya ini menggunakan jalur UDP. Oke, mungkin hanya itu perintah-perintah dasar yang bisa dicoba. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan saja. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini saja sih. Dan untuk 13 perintah tadi itu hanya perintah dasar dari Nmap saja. Jujurnya perintah Nmap itu masih memiliki banyak sekali command seperti untuk menjalankan script. Seperti terlihat di sini. Pada web Nmap-nya sendiri. Jadi selain melakukan information gathering, Nmap juga bisa mencari vulnerability yang ada di IP target. Baik.
Jadi sebelum 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 maaf sebelum mengakhiri webinar ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, sebelum mengakhiri webinar ini, jadi Nmap adalah alat yang berguna untuk melakukan audit, pemeliharaan, dan monitoring. Dan fungsi utama dari Nmap tadi yakni pencarian host, scanning port, deteksi versi dan layanan pada port tersebut, dan juga deteksi sistem operasi. Baik, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas, soalnya ini pertama kali saya menyampaikan materi. Jadi saya minta maaf lagi jika penyampaian materi saya kurang jelas. Mungkin hanya itu hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mau ikut dalam webinar ini. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman.